Untuk yang mau ikut pageant, ya tentunya yang pertama kalau udah punya keinginan ataupun niat untuk terjun ke dunia pageant, harus benar-benar yakin dan juga harus terima dengan resiko yang akan kita hadapi, di mana kita harus terus belajar dan nggak boleh sedih ataupun kesel kalau misalnya dikasih kritik, karena itu sebenarnya yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik gitu, dan juga harus siap akan hal terburuk yang akan terjadi. Bermimpilah setinggi langit dan lakukanlah perubahan-perubahan kecil setiap harinya, karena suatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Hai, kita kembali lagi bersama gue Ayu. Hari ini kita ada di program Step by Step. Kita kedatangan tamu nih, yaitu Kak Nabila. Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo, sebelum perkenalkan, nama saya Nabila Romo Balkis. Saya merupakan Putri Indonesia Lampung 2024. Aku mau nanya nih, Kak, step by stepnya kakak ini ikut Putri Indonesia Lampung itu gimana sih, Kak, awal mulainya? Ya, jadi saya baru terpilih ini menjadi perwakilan dari Provinsi Lampung sebagai Putri Indonesia Lampung 2024 pada tanggal 16 Januari kemarin, dan melalui audisi pusat di Geraha Mustika Ratu di Jakarta. Dan kita melewati 2 tahap, yaitu yang berlangsung selama 2 hari, tanggal 15 dan 16 Januari, di mana tahap pertama yaitu tanggal 15 kita melakukan pemasukan berkas, kemudian juga mulai melakukan sedikit perkenalan diri dengan salah satu dewan juri, dan di hari itu juga kita melakukan penimbangan berat badan dan juga tinggi badan, dan hari itu kita diumumkan nih siapa yang akan lolos ke tahap selanjutnya. Dan di tanggal 16 Januari kami melakukan deep interview dengan para dewan juri, dan alhamdulillah saya dinyatakan sebagai Putri Indonesia Lampung 2024 melalui Instagram official Putri Indonesia. Kesusahan ikut Putri ini apa sih, Kak? Kesusahannya karena memang persiapannya sangat panjang gitu, karena memang saya menyiapkan ini tuh udah sejak lama banget gitu, karena dulu juga pernah ikut Duta Wisata Muli Kota Bandar Lampung di tahun 2016, dan kemudian juga saya mengikuti pemilihan Muli Provinsi Lampung lagi di tahun 2023, dan pada akhirnya saya juga sampai kepada tujuan saya, yaitu menjadi seorang Putri Indonesia Lampung gitu. Persiapannya tentunya banyak sekali, mulai dari public speaking, menambah wawasan, pengetahuan, belajar tentang apa aja sih isu-isu yang lagi happening nih saat ini gitu, dan juga mengembangkan potensi diri, gali terus potensi yang apa aja yang kita miliki, terus merawat tubuh kita baik secara fisik gitu kan, dan yang paling penting adalah mental. Dan dalam proses perjalanan ini yang paling sulit adalah memahami diri sendiri, karena dari adanya tahap ke tahap saya belajar bahwa saya lebih mengenal diri saya, apa sih sebenarnya potensi yang ada di dalam diri saya, terus juga apa kekurangan yang saya miliki gitu, sehingga dari adanya kekuatan dan kelemahan yang ada di dalam diri saya ini, saya tahu nih apa sih strategi yang bisa saya lakukan untuk dapat mengembangkan lagi potensi yang saya miliki dan juga meminimalisir kekurangan yang ada di dalam diri saya. Kak Nabila tuh udah pengen banget ikut pageant ini dari umur berapa nih? Jadi sebenarnya menjadi seorang Putri Indonesia adalah impian saya sejak kecil. Ya terdengar klise tapi memang itu faktanya. Karena dulu pas saya kecil saya suka nonton Putri Indonesia di TV dengan orang tua saya gitu, dan berharap one day saya akan ada di panggung tersebut gitu. Dan itu sebenarnya hanya mimpi anak kecil yang nggak mungkin gitu kayaknya. Tapi ketika saya SMA, saya mengikuti pemilihan Muli Mahane Kota Bandar Lampung, dan dari situ saya merasa bahwa kayaknya saya suka nih ada di dunia pageant, dunia entertain. Saya suka ketemu dengan banyak orang baru, belajar hal baru, terus juga saya suka ngobrol dengan berbagai orang gitu, mulai dari misalnya pejabat atau orang yang menggeluti bidang entertain gitu. Jadi saya memang suka belajar hal-hal baru, dan saya merasa bahwa melalui platform Putri Indonesia ini saya bisa memberikan power to influence people dan juga berkontribusi terhadap provinsi yang saya wakili, yaitu Provinsi Lampung. Dan juga sejauh ini saya juga sudah melakukan kontribusi, walaupun sedikit banyaknya, tetapi setidaknya saya sudah
uh, melakukan hal-hal positif yang dapat memberikan pengaruh baik untuk Provinsi Lampung melalui mengikuti Muli Mahane Provinsi, mengikuti Muli Kota Bandar Lampung, dan juga saya sebagai Duta Bank Indonesia. Kan banyak nih orang mau ikut Muli kayak gini tapi kan belum paham nih step by stepnya gitu. Jadi aku pengen dong korek-korek sedikit. Boleh. Kalau sebenarnya yang perlu disiapkan adalah niat dan kemauan. Karena kan prosesnya itu akan panjang sekali dan juga harus mempunyai mental yang kuat karena akan banyak tantangan yang kita nggak akan tahu sih sebenarnya apa yang akan kita hadapin di kemudian hari gitu. Jadi ketika kita punya niat dan kita punya kemauan untuk terjun untuk menjadi seorang duta wisata, tentunya kita juga harus siap akan semua beban dan tanggung jawab, terus capek-capeknya dan juga segala tuntutan yang kita harus penuhi gitu. Tapi di samping itu senangnya karena kita juga bisa melakukan kita bisa bermanfaat untuk orang banyak, kita bisa memberikan kontribusi kita dengan cara bersinergi dengan pemerintah gitu. Jadi yang paling utama adalah harus niat dari hati, kemauan untuk terus belajar dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita. Terus aku juga ada terdengar isu-isu gini Kak, lo kalau mau menang lo harus ada duit. Nah itu tuh gimana nih tanggapan dari Kak Nabila? Menurut aku sih mungkin itu adalah hal yang sering kita dengar gitu. Tapi balik lagi gitu kan, masyarakat bisa menilai dan juga banyak juga sekarang kan orang-orang yang memang cinta pageant, yang biasa kita sebut dengan pageant lovers juga, mereka bisa menilai apakah seseorang ini layak atau tidak. Even kita, sekalipun kita gagal dalam suatu pemilihan, menurut saya kita tuh nggak selalu harus menang karena mendapatkan suatu title. Kita bisa ataupun menang karena pilihan juri gitu, tetapi kita juga bisa menang di hati para masyarakat atau hati para teman-teman finalis. Dan menurut saya yang paling penting adalah kita bisa menang untuk melawan diri kita sendiri. Aku jadi paham nih, maksudnya berarti isu-isu itu nggak semuanya benar kan? Iya, dan menurut aku sih tidak usah terlalu fokus terhadap hal-hal yang negatif. Ingat aja tujuan kita apa, misalnya kita ikut suatu pageant kan ya pasti kita akan punya tujuan untuk menang gitu. Tapi balik lagi, dimana kita harus juga melakukan yang terbaik dan menghargai setiap proses yang udah kita lalui. Aku tuh pernah dengar Kak isu-isu katanya pageant di Lampung itu nggak kayak pageant yang di Jakarta. Gimana kayak, tuh? Kalau di Lampung tuh harus mending lo ada duitnya. Enggak sih, sejauh ini sih menurut aku ya itu balik lagi ya, antara menang atau kalah itu adalah hal yang biasa di suatu kompetisi gitu. Tetapi bagaimana kita bisa menjadi pemenang di hati masyarakat, di hati pageant lovers, dan yang paling penting adalah menang di dalam kehidupan yang sebenarnya. Selama Kak ikut pageant kayak gini nih, ada nggak sih dukanya gitu dalam ikuti ini? Apa nggak dapat dukungan dari orang tua atau orang-orang sekitar kayak apa itu pageant, apa itu manfaatnya kayak gitu? Iya, tentunya pasti ada beberapa yang pro kontra, tetapi alhamdulillahnya keluarga saya sangat amat support dari tahun 2016 gitu, dan menghargai bahwa setiap prestasi yang kita miliki itu nggak selalu masalah akademik gitu, tapi ya bisa juga dalam bidang pageant gitu contohnya. Dan dukanya sih pasti ada ya, kadang kita ngerasa kadang kita nggak mampu ataupun kita mengalami kegagalan atau nggak sesuai dengan ekspektasi kita, itu udah pasti akan ada gitu. Tapi balik lagi, ya nggak semua yang kita mau itu akan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita rencanakan gitu. Tapi ketika kita gagal, gimana caranya kita bisa bangkit lagi dan mencoba hal-hal baru, mencoba menggali potensi yang ada di dalam diri kita, mengevaluasi apa sih sebenarnya yang kurang nih gitu. Dan dari hal itu juga bisa menjadikan kita suatu pembelajaran hidup yang bisa menjadikan kita jadi pribadi yang lebih baik lagi sih. Kakak udah lama nih ikut pageant kayak gini nih. Pengalaman pageant kakak yang paling sangat-sangat berkesan bagi Kak Nabila tuh apa? Pengalaman pageant ya tentunya menjadi seorang putri Indonesia ya, walaupun terhitung baru, tetapi ini adalah mimpi saya sejak kecil, sehingga ini momen dimana sekali seumur hidup dan saya pengen melakukan yang terbaik karena ya nggak akan terulang lagi gitu. Dan yang paling penting saya harus enjoy melakukannya supaya juga segala sesuatu yang dari hati kan pasti akan lebih all out gitu. Kalau menurut kakak tuh kalau miss kayak gini nih, apa sih yang perlu dipersiapin mateng-mateng gitu kan? Apalagi kita mau ke nasional nih. Iya, kalau untuk pemilihan nasional itu pasti persiapannya banyak banget, panjang banget, mulai dari catwalk, terus juga public speaking,
speaking, dan juga perlengkapan-perlengkapan lainnya yang memang harus kita penuhi, kita bawa ke nasional gitu. Tapi yang paling penting adalah menyiapkan mental dan kesiapan diri kita secara pribadi gitu, karena ketika kita sudah punya mental yang kuat, apapun masalah yang kita hadapi di kemudian hari ya insya Allah akan teratasi, dan juga kita bisa fokus gitu terhadap kompetisi dan tujuan kita. Kalau buat ke nasional itu apa sih Kak persyaratannya? Kalau untuk di Putri Indonesia sendiri yaitu yang sudah aku bicarakan, yaitu persiapannya mulai dari catwalk, public speaking, pengembangan potensi diri, talent, dan juga belajar bagaimana caranya bisa berattitude dengan baik gitu. Itu sih. Apa sih gagasan yang kakak bawa dalam ajang Putri Indonesia? Jadi advokasi yang akan saya bawa ke nasional yaitu Hypohome. Hypohome ini adalah hydroponic from home, di mana kegiatan sosial ini sudah saya mulai sejak tahun 2023. Dan kegiatan sosial ini juga berkaitan dengan latar pendidikan saya yaitu Magister Pertanian, di mana kegiatan sosial ini ditujukan untuk perempuan, khususnya ibu rumah tangga. Ya, karena ketika saya kuliah, saya melihat bahwa banyak sekali ibu rumah tangga yang mereka terlalu fokus terhadap pekerjaan rumah, seperti mencuci, memasak, mengurus anak dan pasangan gitu, sehingga mereka ini tidak mempunyai peluang ataupun kesempatan untuk bisa mengeksplor diri mereka, untuk bisa melakukan hal-hal produktif lainnya. Dan melalui hidroponik dari rumah ini, saya berharap ibu rumah tangga ini mereka bisa belajar hal baru, yaitu melakukan budidaya tanaman hidroponik dengan baik dan benar. Terus juga mereka bisa hasilnya bisa mereka konsumsi atau mereka pasarkan kepada konsumen. Dan ketika mereka belajar mengenai hidroponik ini, secara otomatis mereka akan produktif, mereka juga bisa mengonsumsi makanan sehat yang tentunya mereka juga bisa mendidik anak mereka untuk menerapkan pola hidup sehat, serta diharapkan dengan mereka bisa menjual hasil hidroponik ini juga bisa meningkatkan pendapatan ekonomi. Itu programnya sudah berjalan? Sudah berjalan dari tahun 2023. Progresnya gimana dong Kak? Boleh diceritain nggak nih progres sama susah atau dukanya? Iya, jadi yang saya lakukan itu yang pertama saya menentukan nih segmentasinya yaitu ibu rumah tangga dan melibatkan kelompok wanita tani juga. Dan setelah itu saya melakukan sosialisasi apa sih budidaya tanaman hidroponik itu, bagaimana caranya, bagaimana merawatnya dari panen hingga pasca panen, yaitu pemasarannya bagaimana, kemana gitu. Dan sampai sekarang alhamdulillah ibu-ibu ini sudah mulai merasakan keuntungan baik secara kesehatan, ekonomi, dan juga mereka jadi lebih produktif gitu. Dan kalau sukanya pasti suka banget karena saya jadi punya banyak teman ibu-ibu nih gitu, jadi suka sharing juga tentang masalah wanita, gimana sih menjadi seorang ibu. Jadi nggak hanya terfokus terhadap hidroponiknya aja, tetapi juga kita bisa belajar hal baru dari ibu-ibu tersebut. Dan yang pasti saya senang karena saya bisa membantu banyak ibu rumah tangga untuk lebih produktif, dan mereka jadi meningkatkan kepercayaan diri mereka juga. Mereka merasa mereka ternyata bisa kok tetap produktif dari rumah gitu, nggak harus jadi wanita karir yang yang tidak stay di rumah gitu, tetapi dari rumah mereka juga bisa memanfaatkan hal tersebut untuk menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Sejauh ini nih bagaimana sih Kak minat Gen Z untuk bertani khususnya di daerah Lampung nih Kak? Iya, jadi memang saat ini generasi muda khususnya yaitu mereka kurang minat untuk di bidang pertanian gitu. Dan ini juga salah satu alasan saya kenapa saya mau belajar di bidang pertanian, karena saya melihat kalau misalnya bukan kita yang meneruskan, ya siapa lagi gitu kan. Dan juga saya memiliki cita-cita yaitu menjadi seorang dosen khususnya di bidang pertanian, karena saya melihat bahwa yang pertama minat generasi muda saat ini sangat rendah gitu. Yang kedua juga kita saat ini sedang menghadapi suatu masalah yang cukup krisis, yaitu masalah ketahanan pangan. Dan saya ingin berkontribusi, setidaknya dengan saya menjadi dosen, saya bisa mendidik generasi muda untuk
mengajarkan bagaimana sih, apa sih pentingnya belajar ilmu pertanian, karena ya kita hidup dari pertanian gitu kan. Dan diharapkan juga tidak hanya generasi muda ini merasa penting gitu belajar ilmu pertanian, tapi dengan saya menjadi dosen setidaknya saya membantu untuk juga mengatasi masalah ketahanan pangan di masa yang akan datang, seperti itu. Gila. Apa sih Kak, kalau menurut Kakak nih, apa faktor yang membuat Gen Z kurang berminat dalam pertanian? Mungkin yang kurang berminat karena mereka merasa bahwa pertanian tuh udah tidak modern, ataupun ada juga anak-anak para petani di desa, mereka merasa mereka maunya pindah ke kota kerja kantoran gitu. Padahal sebenarnya mereka tuh bisa loh kerja di desa, melanjutkan pekerjaan orang tuanya misalnya sebagai petani gitu. Tetapi memang tentunya kita juga butuh dukungan pemerintah untuk meningkatkan keinginan generasi muda khususnya untuk belajar ilmu pertanian gitu. Dan saya juga mewakili generasi muda, saya ingin mengajak dan memberikan edukasi bahwa pertanian itu enggak kuno kok, karena kita hidup dari pertanian. Dan yang seperti saya katakan bahwa pertanian itu merupakan sumber kehidupan kita, di mana kalau nggak ada pertanian ya kita nggak bisa makan. Iya, betul sekali. Dan ya itu sih yang harus terus dipupuk kesadaran terhadap generasi muda. Kalau misalnya Kakak nih sudah memutuskan kayak Gen Z ini kan minatnya kurang nih Kak ya. Kalau misalnya Kakak membuat program yang seperti yang tadi itu, Kakak membuat program untuk ibu rumah tangga, kalau untuk anak Gen Z biar dia berminat tuh bagaimana nih Kak? Tentunya harus melakukan sosialisasi yang pertama, apa sih pentingnya pertanian dalam kehidupan kita, dan menumbuhkan rasa peduli, rasa cinta juga generasi muda terhadap bidang pertanian. Tapi kan tentunya ini kan membutuhkan proses yang panjang dan gak bisa instan gitu, karena kita juga gak bisa maksain keinginan seseorang gitu. Tapi dengan saya membawa kegiatan sosial ini, advokasi ini ke nasional, diharapkan membuka mata khususnya generasi muda bahwa pertanian itu bukanlah hal yang bisa kita anggap sepele dan gak ketinggalan zaman kok untuk belajar pertanian gitu sih. Sehingga masyarakat ataupun generasi muda yang ada di desa itu nggak perlu pindah ke kota hanya untuk mencari pekerjaan gitu. Mereka bisa memanfaatkan bidang pertanian sebagai sumber pendapatan. Kalau menurut Kakak nih ya, kan kayak yang pertama tadi Kakak bilang kalau Gen Z itu tuh malu akan bertani gitu. Iya. Menurut Kakak tuh kenapa sih anak-anak Gen Z itu malu sih? Padahal kan pertanian itu bagus kan. Kita kan makan dari padi, dari nasi gitu. Mungkin itu stigma yang terbentuk di masyarakat ya, dan itu balik lagi tuh ke perspektif masing-masing gitu. Tetapi nggak semua orang juga menganggap pertanian itu adalah hal yang kuno dan nggak ya seperti itu gitu. Jadi menurut saya itu hanya masalah perspektif, dan sekarang tugasnya adalah, karena saya juga merupakan lulusan dari Magister Pertanian, saya memiliki keinginan juga untuk mengedukasi masyarakat khususnya generasi muda untuk mau belajar pertanian gitu. Aku balik lagi nih ke pertanyaan yang sebelumnya yang tentang pageant. Menurut Kakak itu kayak buat pemula itu hal-hal yang bener-bener kayak pertama kan kayak harus kita catwalknya harus bagus, public speakingnya harus bagus, tapi kan nggak semua orang tuh menguasai itu Kak gitu. Menurut Kakak kalau misalnya kita membuat program kayak pelatihan gitu, gimana menurut Kakak kalau misalnya Kakak membuat program kayak gitu? Tentunya keinginan itu pasti ada, tapi nggak sekarang, mungkin di masa yang akan datang gitu. Karena sampai sekarang juga saya masih banyak belajar, masih terus mengembangkan potensi yang ada di dalam diri saya, terus improve hal-hal seperti public speaking, catwalk, itu saya terus mendalaminya. Tapi one day saya juga berharap saya bisa membantu, mungkin 5 tahun atau 10 tahun lagi, we never know, mungkin saya bisa terjun sebagai trainer, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi harapannya sih saya bisa membantu banyak generasi muda, khususnya pageant lovers ataupun pelaku pageant yang memang tertarik dengan dunia pageant, untuk mengembangkan potensi yang ada di dalam diri mereka. Tetapi itu akan saya lakukan ketika saya juga sudah merasa bahwa saya cukup ilmu untuk mengajarkan hal-hal tersebut ke orang lain. Bentuk dukungan apa aja sih Kak yang dibutuhin agar Kakak bisa semangat di ajang ini gitu sampai jadi seperti ini? Bentuk dukungan tentunya banyak banget ya, dari keluarga terutama, sahabat, kerabat, teman, pageant lovers,
tim Putri Indonesia Lampung, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung, Kota Bandar Lampung, dan juga desainer, sponsorship seperti misalnya klinik kecantikan dan lain sebagainya. Itu tentunya membuat saya merasa mereka percaya kepada saya dan saya harus lebih percaya kepada diri saya sendiri gitu, dan itu juga menjadikan sebuah motivasi dan kekuatan saya sampai hari ini. Sejauh ini nih apa aja sih Kak support dari pemerintah untuk mendukung Kakak masuk ke ajang pageant Lampung ini? Tentunya banyak sekali ya, mulai dari dukungan secara moral terutama, dan juga karena saya juga muli 3 Provinsi Lampung 2023, tentunya juga banyak sekali keterlibatan pemerintah dalam persiapan saya ke nasional, dan mohon doanya untuk seluruh masyarakat Lampung khususnya pageant lovers untuk mendukung saya dan mendoakan saya agar bisa menampilkan yang terbaik di tingkat nasional. Terus aku mau nanya nih Kak ya, kayak apa sih, kan kadang nggak semua pemerintah itu mau ngedukung kita kan, dia melihat dulu ajang apa nih yang anak ini ikutin. Nah itu yang membuat kayak yang baru-baru ini kayak aku takut nggak ada duit, aku takut aku nggak punya mental yang kuat buat masuk ini gitu. Tanggapan Kakak gimana? Menurut aku kalau kita terlalu memikirkan hal yang memang secara finansial kita itu adalah hal yang harus difikirkan gitu, tetapi balik lagi ketika memang kita memiliki kemampuan ya kita juga nggak boleh membatasi diri kita gitu, karena ketika kita memang pantas akan banyak kok orang yang membantu, akan banyak sponsorship dari orang lain gitu, dan juga pemerintah juga akan mendukung kita karena kita mewakili provinsi Lampung gitu misalnya. Jadi kekhawatiran ataupun ya hal-hal negatif di luar sana itu mending dikesampingin dulu deh. Kita fokus untuk mengembangkan diri kita fokus terhadap tujuan, misalnya mau ikut kompetisi apa gitu. Dan juga yang paling penting adalah balik lagi yang tadi saya bilang, itu bukan tentang masalah hanya sekedar kompetisi gitu, tapi itu adalah perjalanan yang memang harus kita lalui dengan sepenuh hati agar nggak ada penyesalan juga di kemudian hari. Boleh nih Kakak kasih nih kayak step by stepnya Kakak gitu kan, kayak kamu orang yang baru-baru ini bisa nih ikutin aku gitu. Bisa nih tuh. Untuk yang mau ikut pageant, ya tentunya yang pertama kalau udah punya keinginan ataupun niat untuk terjun ke dunia pageant, harus benar-benar yakin dan juga harus terima dengan resiko yang akan kita hadapi, di mana kita harus terus belajar dan nggak boleh sedih ataupun kesel kalau misalnya dikasih kritik, karena itu sebenarnya yang menjadikan kita pribadi yang lebih baik gitu, dan juga harus siap akan hal terburuk yang akan terjadi. Itu sih, jadi harus punya mental yang kuat. Jadi kalau menurut kayak percaya diri dulu aja. Iya, dulu, percaya diri gitu. Gak usah mikirin biaya, pasti ada kok jalannya. Iya, kalau memang itu udah takdir kita ya, who knows gitu. Iya gitu kan. Oke, yang terakhir ini ya Kak ya, kayak closing statement untuk para generasi muda nih Kak. Boleh nih apa nih? Bermimpilah setinggi langit dan lakukanlah perubahan-perubahan kecil setiap harinya, karena suatu yang besar dimulai dari hal-hal yang kecil. Oke, boleh tepuk tangan nih buat Kak Nabila. Seru banget kan program step by step ini sama Kak Nabila. Ya ampun. Oke, saya akhiri ya dengan saya host Ayu Andriani dan bintang tamu kita yang paling cantik ini dengan Kak Nabila. Terima kasih udah diundang sore hari ini. Sama-sama. Dah.